Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlita Fitriana Sandi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil tugas manajemen operasional 1. Dari tabel ini, cara penyelesaiannya terdapat beberapa pola. Yang pertama, pola konstan. Terdapat beberapa macam penyelesaiannya. Yang pertama, biaya perputaran tenaga kerja. Dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulan akan selalu sama atau tetap besarnya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja. Berhubung kebutuhan tenaga kerjanya juga tidak berbeda antara triwulan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, biaya simpan. A. Pada triwulan 1, produksi adalah 500 unit, sedangkan permintaan hanya sebesar 250 unit. Berarti, terdapat kelebihan produksi di atas permintaannya sebesar 250 unit. Kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan sebesar 250 dikali Rp 100 rupiah sama dengan Rp 25.000. Yang B, pada triwulan 2, produksi tetap 500 unit, sedangkan permintaan sebesar 400 unit. Berarti masih terjadi kelebihan produksi pada triwulan itu sebesar 100 unit. Di samping itu, kelebihan produksi pada triwulan 1 dan triwulan kedua ini masih harus kita simpan juga. Oleh karena ini, maka kita pada triwulan 2 ini harus menanggung beban biaya penyimpanan untuk kelebihan produksi pada triwulan 2 sebesar 100 unit dan kelebihan produksi pada triwulan 1 sebesar 250 unit. Total menjadi 350 unit. Jadi, biaya penyimpanannya pada triwulan kedua adalah 350 unit kali Rp 100.000. Hasilnya Rp 35.000 rupiah. Selanjutnya, masih di pola konstan C. Pada triwulan ketiga, produksi tetap sebesar 500 unit. Padahal permintaan naik menjadi 1050 unit. Berarti terjadi kekurangan produksi sebesar 550 unit. Akan tetapi, pada saat itu kita memiliki persediaan dari triwulan sebelumnya sebesar 350 unit, yaitu 250 unit dari triwulan 1 dan 100 unit dari triwulan 2. Oleh karena itu, kekurangannya adalah 550 unit dikurangi 350 atau 200 unit saja. Kekurangan ini tidak menimbulkan biaya simpan, akan tetapi justru harus ditutup dengan subkontrak dari perusahaan lain. Perhitungan biaya subkontrak dapat dilihat di bawah. D. Pada triwulan keempat, produksi masih tetap 500 unit karena konstan, sedangkan permintaan turun menjadi 450 unit, sehingga berakibat jadi over produksi lagi sebesar 50 unit. Berarti harus menanggung biaya simpan sebesar 100 unit kali Rp 100.000. Hasilnya Rp 10.000. E. Oleh karena itu, maka total biaya simpan yang ditanggung oleh perusahaan adalah triwulan pertama Rp 25.000, triwulan kedua Rp 35.000, triwulan ketiga tidak ada, triwulan keempat Rp 10.000, total semuanya Rp 70.000. Masih pada pola konstan, kita lanjut untuk yang ketiga adalah biaya subkontrak. Biaya subkontrak akan terjadi apabila mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Hal ini terjadi pada triwulan kedua, di mana produksinya hanya 500 unit, ditambah persediaan yang masih ada sebesar 350 unit.
Jumlah tersebut tidak mampu menutup kebutuhan yang ada pada saat itu sebesar 1050 unit, sehingga terjadi kekurangan sebanyak 200 unit. Jumlah itu harus disubkontrakkan pada perusahaan lain dan akan menanggung biaya subkontrak sebesar 200 unit kali Rp 2.000. Hasilnya Rp40.000. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi konstan adalah sebagai berikut. A. Biaya perputaran tenaga kerja tidak ada. B. Biaya simpan Rp 25.000. C. Biaya kerja lembur tidak ada. D. Biaya subkontrak Rp 40.000. Jumlahnya jadi Rp 65.000. Oke, untuk slide selanjutnya kita menggunakan pola bergelombang. Pola bergelombang ini juga penyelesaiannya ada beberapa. Yang pertama, biaya simpan. Jadi bagi pola produksi bergelombang tidak ada biaya simpan karena produksi selalu mengikuti permintaannya, sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpannya. 2. Biaya perputaran tenaga kerja. A. Dari triwulan 1 ke triwulan 2 terdapat kenaikan produksi sebesar 150 unit atau dari 250 unit menjadi 400 unit. Oleh karena itu, akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 150 unit dibagi 200 unit kali Rp 4.000 sama dengan mendapatkan hasil 5.333,33 dibulatkan menjadi Rp5.333. B. Dari triwulan 2 ke triwulan ketiga terdapat lagi kenaikan produksi sebesar 650 unit atau dari 400 unit menjadi 1.500 unit maksimum kapasitasnya. Oleh karena itu, harus menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 650 unit dibagi 200 unit kali Rp 4.000 yang mendapatkan hasil Rp1.230,77 dibulatkan menjadi Rp1.230. Kemudian yang C, dari triwulan ketiga ke triwulan keempat terdapat penurunan produksi dari 1050 unit menjadi 450 unit. Keadaan ini dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan pengurangan pekerja yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam perusahaan ini ternyata datanya menunjukkan bahwa tidak diperlukan biaya tersebut. Apabila ada, tentu saja kita harus perhitungkan. Masih dengan pola bergelombang, kita lanjut yang ketiga, membahas tentang biaya kerja lembur. Biaya kerja lembur ini akan terjadi pada triwulan ketiga, di mana produksi mencapai 1.050 unit atau 350 unit di atas batas kerja lemburnya, yaitu 700 unit. Oleh karena itu harus membayar biaya kerja lembur sebesar 350 unit kali Rp 1.000. Dapat hasilnya yaitu 350.000. Keempat, biaya subkontrak. Pada triwulan ketiga, permintaan adalah 1.050 unit, sedangkan produksi tidak mungkin mencapai sebanyak itu karena melebihi kapasitas minimum, yaitu 1.000 unit. Oleh karena itu, maka terjadi kekurangan 50 unit. Harus ditutup dengan subkontrak yang ditanggung adalah 50 unit kali Rp 2.000. Hasilnya 100.000.
Jadi rekapitulasi biaya bagi pola produksi bergelombang adalah A. Biaya perputaran tenaga kerja Rp 6.563, biaya simpannya tidak ada, lalu biaya kerja lemburnya Rp 350.000, biaya subkontrak 100.000. Jumlah keseluruhan adalah Rp456.563. Selanjutnya kita membahas dengan pola moderat. Pola moderat ini juga meliputi beberapa pembahasan. Yang pertama, biaya perputaran tenaga kerja. Jadi dari triwulan 1 ke triwulan ketiga terdapat kenaikan produksi dari 450 unit menjadi 850 unit atau kenaikan sebesar 400 unit. Padahal tiap kenaikan produksi sebesar 200 unit akan mengakibatkan biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp 4.000. Oleh karena itu akan terdapat biaya perputaran tenaga kerja sebesar 450 unit bagi 200 unit kali Rp 4.000, mendapatkan hasil Rp1.778. Biaya simpannya A. Pada triwulan 1 terdapat kelebihan produksi di atas permintaan, yaitu 450 unit dikurang 250 unit, mendapatkan hasil 200 unit. Jadi, harus menanggung biaya simpan sebesar 200 unit kali Rp 100.000. 200 unit kali Rp 100. Hasilnya 20.000. B. Pada triwulan 2 terdapat kelebihan produksi 450 unit, sedangkan permintaan hanya 400 unit saja. Kelebihan produksi sebesar 50 unit ini akan menanggung biaya simpan sebesar 50 unit kali Rp 100. Hasilnya Rp5.000. Yang C. Pada triwulan ketiga, produksi sebesar 850 unit, sedangkan permintaan sebesar 1050 unit, jadi kekurangannya sebesar 200 unit. Akan tetapi kita masih memiliki persediaan dari triwulan kedua sebesar 50 unit. Oleh karena itu, kekurangan produksi tinggal 150 unit saja. Hal ini berarti tidak menanggung biaya simpan, akan tetapi justru membayar biaya subkontrak untuk menutupi produksi tersebut. D. Pada triwulan keempat terdapat kelebihan produksi 850 unit, sedangkan permintaan hanya 450 unit saja. Kelebihan produksi sebesar 400 unit ini akan menanggung biaya simpan sebesar 400 unit dikali Rp 100. Hasilnya Rp40.000. Jadi total biaya simpan berarti triwulan pertama sebesar Rp20.000, triwulan kedua Rp5.000, triwulan ketiga tidak ada, triwulan keempat Rp40.000. Jumlah seluruhnya Rp 65.000. Masih pada pola moderat, kita lanjut yang ketiga, membahas tentang biaya kerja lembur. Kerja lembur terjadi pada triwulan ketiga dan triwulan keempat, karena pada saat itu produksi melebihi 700 unit. Jadi masing-masing triwulan menanggung biaya kerja lembur untuk kelebihan di atas 700 unit itu sebesar Rp 1.000 tiap unit. A. Pada triwulan ketiga 100 unit kali Rp 1.000 menghasilkan Rp100.000. B. Pada triwulan keempat 100 unit kali Rp 1.000 menghasilkan Rp100.000. C. Jumlah biaya kerja lembur secara keseluruhan adalah Rp 200. Yang keempat, biaya subkontrak. Seperti telah dibahas pada triwulan ketiga, akan terjadi kekurangan produksi dan persediaan untuk menutupi permintaan. Kekurangan tersebut adalah
1050 unit dikurang 850 unit tambah 50 unit mendapatkan hasil 150 unit. Oleh karena itu, biaya subkontrak yaitu 150 unit kali Rp 2.000 menghasilkan Rp300.000. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi moderat adalah: A. Biaya perputaran tenaga kerja Rp 1.778, biaya simpannya Rp65.000, biaya kerja lemburnya Rp200.000, dan biaya subkontrak Rp300.000. Lalu jumlah keseluruhannya adalah Rp566.778. Total biaya atau incremental cost masing-masing pola produksi yaitu: pola produksi konstan totalnya Rp65.000, pola produksi moderat totalnya Rp566.778, pola produksi bergelombang totalnya Rp456.563. Dari tabel ini diperoleh jaringan proyeknya seperti ini. Lalu jaringan proyek ini mendapatkan jalur kritis yaitu B, D, E, dan F. Untuk select time pada proyek ini ialah 27 minggu karena jalur kritisnya B, D, E, F, maka waktu penyelesaiannya adalah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 8 adalah 27 minggu. Jadi select time-nya pada proyek ini ialah 27 minggu. Oke. Sekian penyampaian hasil tugas manajemen operasional dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.